Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 296 ayat 1 dan 2. Kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihani kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tita firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di titah ketiga. Semua sudah tahu kan titah ketiga? Oke, baiklah, kita bersama-sama menyebutkan titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan, kesusahan, di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian titah ketiga dan maksudnya. Kita berdoa memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan titahnya. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi bersama Yesus di dalam perahu. Bersama Yesus di dalam perahu, kita tersenyum di dalam badai. Bersama Yesus di dalam perahu, kita berlayar terus. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Bersama Yesus di dalam perahu, kita berlayar terus. Kita bangkit berdiri, marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan.
kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, di sekolah minggu sekarang kita sudah memasuki bulan Mei. Berarti ayat bulanan hafalan pada bulan April sudah kita hafal. Sekarang kita akan menghafal ayat bulanan di bulan Mei. Ada yang tahu nggak ayat bulanan di bulan Mei? Baik, karena ini adalah minggu pertama, maka Inang akan membacakannya. Ayat bulanan di bulan Mei, silakan adik-adik ambil Alkitabnya agar bisa dihafal. Tertulis di dalam Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Oke, sekarang kalau sudah dapat, kita sama-sama membacanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian ayat hafalan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Kita bangkit lagi berdiri adik-adik. Kita akan bersama-sama mengaku iman kita sebagaimana orang-orang seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Jadi
adik-adik, apa kabar? Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan lagi. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Judul lagunya Kapalku Miring. Yang belum tahu, mungkin kita bisa belajar bersama-sama. Yang sudah tahu, mari kita nyanyi bersama-sama. Tapi kita belajar dulu lagunya. Judul apa lagunya seperti ini. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak datang menerpa, goyang kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Siap? Oke? Kayak gitu. Coba sekali lagi kita ulang lagi lagunya. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak datang menerpa, goyang kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Siap? Oke? Yang udah tahu boleh nyanyi lagi, diulang-ulang terus. Yang belum tahu bisa belajar nanti sama papa mama. Oke? Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai firman. Sudah tutup matanya, lipat tangannya, kita siapkan hatinya untuk memuliakan nama Tuhan hari ini. Oke? Siap? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Kau berikan hari ini, sehingga kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan, walaupun masih mendengarnya di rumah saja ya Bapak. Engkau yang sertai, biarkan firman hari ini bisa menjadi pedoman buat kami ya Bapak, dan sertai kami agar bisa menjadi anak yang taat mendengar firman-Mu Bapak, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak untuk kesehatan yang sudah Kau berikan hari ini. Engkau yang sertai kami dalam mendengar firman Tuhan, biar kami bisa menjadi anak yang baik Bapak ketika kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, amin. Kita buka Alkitabnya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah pada disiapkan? Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu menjadi mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sebelumnya kita lihat dulu ya, Kakak Feni punya film, kita lihat dulu sebentar film berikut. Oke?
Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Video dan film yang tadi kakak putarkan. Nah, kita lihat di ayat ke-35 bahwa Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, Tuhan Yesus mengajak nih ke-12 muridnya untuk bertolak ke seberang. Melewati apa? Melewati sebuah danau, yaitu namanya Danau Galilea. Ketika mereka melewati danau itu, mereka menggunakan sebuah perahu. Nah, selama di perjalanan, di ayat ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, di ayat ke-37 ternyata ada taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang besar, ya kan? Lalu mulai air laut itu masuk ke dalam perahu, ya kan, yang mereka naiki. Lalu gimana lah kalau seandainya taufan datang, ombak besar, gimana perahunya? Pasti langsung menjadi kacau, ya kan? Gak tahu arahnya mau ke gimana kan? Udah hampir mau tenggelam. Lalu apa yang dirasakan sama murid-murid Tuhan Yesus? Apa? Ketakutan. Ya, kalau kita juga di posisi yang sama, pasti kita juga merasakan ketakutan, khawatir. Seperti itulah yang dirasakan sama murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka khawatir, mereka ketakutan, apa yang dilakukan? Kita baca di ayat ke-39, ya kan? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya kan? Di situ mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur nyenyak, ya kan, di sebuah tilam, ya kan? Lalu apa? Ketika khawatir, murid-muridnya melakukan apa? Membangunkan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Di ayat ke-39 kita baca bersama-sama. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, keren banget ya. Ya nggak sih? Bener nggak? Apa yang terjadi kalau ketika posisinya kita di situ ya? Yang tadinya ada taufan, yang tadi kita ketakutan, tiba-tiba Tuhan Yesus bangun cuma hanya berkata, "Diam dan tenanglah." Dan danau itu jadi tenang. Kita pasti akan merasa, wah, keren banget, dahsyat banget Tuhan Yesus. Ya nggak? Ya kan? Bayangin, angin aja sampai tunduk, ya kan? Taufan tunduk, ombak tunduk sama Tuhan Yesus. Ya kan? Sama nih, di ayat ke-41, mereka sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mereka heran, mereka kaget, terkesima, bisa dibilang kayak gitu ya. Sampai mereka takut. Wah, hebat banget Tuhan Yesus. Angin dan taufan aja jadi tunduk sama dia. Wah, keren, dahsyat, ya kan? Tapi di ayat ke-40 Tuhan Yesus berkata sama murid-murid Tuhan Yesus. Apa perkataannya? Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya?" Ya kan? Dia berkata seperti itu kepada murid Tuhan Yesus. Sama seperti murid Tuhan Yesus, kita mungkin di posisi yang sama. Ya kan? Kalau kita di dalam sebuah perahu tersebut, kita pasti merasakan yang sama. Kita pasti ketakutan. Ada ombak yang datang dan taufan yang sangat kencang, ya kan? Pasti kita bingung apa yang harus kita lakukan. Mereka, meskipun masih ada Tuhan Yesus di dalam perahu tersebut, mereka tetap merasakan ketakutan. Di cerita ini Tuhan mau memberikan pesan sebenarnya, bahwa bagaimanapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun sekitarmu, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Ya.
Pas banget nih kayak posisi sekarang, kita lagi stay di rumah aja karena kita lagi mengalami, bukan kita aja ya, semua bangsa lagi mengalami penyakit, wabah penyakit, yaitu wabah penyakit corona, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Kita udah sekitar 2 bulan lebih ya, kita sudah di rumah aja, adik-adik sekolah di rumah, mama papahnya bekerja di rumah, ya kan? Melakukan aktivitas di rumah, yang biasanya keluar harus ke sekolah, harus les, yang harusnya mau papa kerja di kantor, jadi di rumah aja bantuin adik-adik sekolah di rumah, ya kan? Apa yang mau kita pelajari sekarang dengan kisah yang sebelumnya tadi, cerita firman Tuhan sekarang? Kita mau belajar untuk adik-adik yang masih TK dan masih sampai batita. Kita mau belajar nih di masa yang kita stay di rumah aja, cuci tangan untuk setiap saat. Ketika adik-adik bermain, cuci tangan jangan lupa. Ketika adik-adik mau makan, itu juga paling penting, jangan lupa cuci tangan. Ya kan? Kalau adik-adik keluar juga cuci tangan. Nah, kalau adik-adik keluar juga boleh pakai, harus menggunakan masker. Adik-adik harus menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi keluar dari rumah, ya. Habis itu apalagi yang bisa dilakukan adik-adik kelas TK dan batita? TK, batita, balita, apa yang bisa dilakukan? Kalau mamanya masakin sebuah sayur, itu harus dihabiskan. Ikan harus dihabiskan. Apapun masakan yang dimasakin mamamu harus dihabiskan, ya kan? Kalau seandainya disuruh makan buah, juga harus dihabisin, walaupun gak suka buah itu, tetap harus dihabiskan, ya kan? Kalau mama kamu bikin jus, wah, jusnya juga harus diminumin, habis, ya kan? Kalau dikasih minum susu juga harus dihabiskan, ya kan? Gak boleh tersisa. Nah, kenapa? Karena mama papa sudah setiap hari bekerja hanya untuk memberikan makan dan minum yang bergizi untuk kamu, ya adik-adik ya. Jangan lupa ya, dan jangan lupa juga kalau di rumah harus berdoa. Kenapa? Karena supaya Tuhan melindungi keluarga adik-adik, papa, mama, opung, supaya selalu diberikan kesehatan, ya, harus diberikan kesehatan. Jangan lupa setiap hari harus berdoa, setiap saat harus berdoa, ya adik-adik ya. Untuk yang besar apa aplikasinya ya, buat adik-adik yang SD sampai SMP, apa yang bisa dilakukannya? Kasih waktumu 15 menit aja minimal untuk Tuhan, untuk kamu mau berkomunikasi sama Tuhan. Pertanyaannya, masih nggak sih sampai saat ini kamu kasih waktu kamu 15 menit aja untuk berkomunikasi sama Tuhan? Itu dia. Kita stay di rumah aja, nggak ada alasan untuk kita tidak punya waktu untuk kasih waktu buat Tuhan. Ingat Tuhan yang kasih kamu nafas kehidupan. Ingat Tuhan yang kasih kamu kesehatan sampai sekarang. Ingat Tuhan yang kasih papa mama yang baik buat kamu. Jadi kamu jangan lupa bersyukur sama Tuhan dan kasih waktumu buat Tuhan. Ya adik-adik ya. Mungkin yang belum melakukannya bisa kita lakukan dari sekarang sampai besok. Serta seterusnya. Karena doa itu adalah tanda nafas kehidupan orang Kristen. Bukti bahwa kita bersyukur sama Tuhan atas semua yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kemarin kita belajar tentang apa yo? Mau menjadi apa? Pelayan Tuhan. Mau melayani Tuhan. Ya kan? Caranya bisa dengan berbagai macam. Kalau kita mau melayani Tuhan, tapi kita tidak berkomunikasi sama Tuhan, untuk apa? Cuman hanya berkata, ya Tuhan aku melayani Engkau. Enggak. Tuhan cuma mau butuh kasih waktu kamu dan lakukanlah baru. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berdoa dan kasih waktu buat Tuhan selama 15 menit aja minimal. Kita mau kasih yang terbaik di buat papa mama. Selama di rumah aja, kita bantu gak papa mama di rumah? Kita buat gak mereka senang? Ya.
Itu waktunya kita quality time bareng keluarga. 24 jam aja di rumah tuh bukan waktunya kamu me time sendiri di dalam kamar, bukan. Tapi waktunya kamu bersama keluarga. Ngobrol, bantu mama papa. Ya kan? Karena momen ini jarang yang bisa kita lakukan. Sekarang tinggal adik-adik mengaplikasikannya sendiri di rumah masing-masing. Mulai sekarang kita mau konsisten dengan berdoa, kasih waktu kita 15 menit untuk Tuhan, dan konsisten mau kasih yang terbaik buat papa mama juga selama kita di rumah aja. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup firman ini, kita mau minta maaf sama Tuhan walaupun kita suka masih lupa sampai saat ini untuk berdoa. Kita mau berjanji sama Tuhan mulai saat ini, kalau kita esok atau hari ini dan selamanya kita akan kasih waktu kita 15 menit saja untuk bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Dan kita mau belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan apapun keadaannya. Bagaimanapun kondisinya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepadaku dan keluargaku. Terima kasih untuk kesehatan yang kami berikan ya Tuhan. Engkau yang sertai kami, Engkau yang menyertai kami selalu Bapa. Saat ini kami telah selesai mendengar firman Tuhan. Sertai bimbing kami, agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bantu kami dalam kondisi seperti ini tetap mengandalkan Engkau Bapa, dan tetap percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Dan bantu kami untuk konsisten selalu memberikan waktu kami untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat yang Engkau berikan hari ini. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang sertai, Engkau yang bimbing kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.